Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Luar biasa ya. Coba tengok kanan kirinya dulu, kasih senyum ke kanan kirinya. Luar biasa. Iya, kita akan membuka ibadah siang hari ini dalam doa. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Silakan bangkit berdiri. Mari menenangkan hati sejenak dan menyiapkan hati kita untuk masuk dalam doa pembuka. Pertolongan kita dalam ibadah minggu yang kudus ini hanyalah datang dari Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa, kami bersyukur jika sampai dengan detik ini Tuhan, kami masih Engkau izinkan untuk berada di rumah Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu yang masih mengiringi kami sampai dengan saat ini Tuhan. Bila sebentar Tuhan kami akan memulai ibadah kebaktian umum 2 Tuhan. Kami mohon pimpinan dan berkat-Mu Tuhan. Khususnya bagi semua orang yang melayani Tuhan. Dan juga seluruh jemaat yang hadir di tempat ini Tuhan. Agar apa yang kami lakukan, kami pikirkan, kami rasakan dalam ruang ibadah ini. Itu menjadi persembahan terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami membuka kebaktian umum 2 ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom. Kurang dengar suaranya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Saat ini adalah bulan kesaksian. Bagi saudara yang ingin memberikan kesaksian, harap mempersiapkan diri duduk di depan. Waktu kesaksian diharapkan tidak lebih dari 3 menit dan bukan merupakan pujian. Untuk efektivitas waktu. Oke. Saat ini kita akan memuji, kita akan menyanyi, kita akan menari buat Tuhan. Ada satu pujian. Saya yakin saudara pasti sudah tahu semua pujian ini. Tapi saya mau saat ini kita menyanyi bukan karena kita hafal. Tapi dari hati kita yang terdalam kita mau bersyukur buat Tuhan. Amin. Amin. Come on. Kami datang dengan segala puji-pujian Tuhan. Bersyukur padamu. Tepuk tangan sama-sama yuk. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi angkat pujian buat Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sebentar. Tadi di awal saya udah bilang kita mau menari sama-sama.
Kita menari buat Tuhan, amin. Gak perlu malu buat Tuhan, oke? Ikuti gerakan Singer dan Angie. Sama-sama kita menari, siap? 1, 2, 3, 4. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Mari yang di atas dan di bawah semua menari buat Tuhan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Siap menari buat Tuhan, oke? Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Lebih lagi buat Tuhan. Soraklah, haleluya. Amin. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Kemuliaan buat Tuhan. Amin. Allah kita Allah yang baik, benar Tuhan? Benar? Dia adalah Allah yang setia, Allah yang selalu memberkati kita. Umat yang diberkati Tuhan, boleh sama-sama saat ini saya rindu kita berikan apa ya, ucapan syukur buat Tuhan ya. Sama-sama kita katakan amin, oke? Dalam hitungan ketiga. Umat yang diberkati Tuhan, 1, 2, 3, amin. Come on. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama katakan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Tangan yang mana? Sebab Allah sanggup
dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yuk tepuk tangan di atas. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Dengan semangat kita katakan, Bapa sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Bapa sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, terima kasih Tuhan. karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Raja Damai. Selamat Hari Natal tahun 2024 dan Tahun Baru 2025. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Ada sebuah kesaksian dari Sharon KU2 ya. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada cinta kasih Tuhan? Ada. Silakan lambaikan tangan. Silakan Ibu. Shalom, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya di sini baru 5 kali ikut beribadah di tempat ini. Itu bukan suatu kebetulan. Saya tadinya melayani di gereja GGP daerah Padalarang. Tapi saya pertama bertobat di Rehoboth yang di Ranca Ekek. Karena keyakinan saya dulu seorang muslim dan juga seorang guru ngaji. Itulah rencana Tuhan. Tadinya memang punya suami seorang Kristen, tapi bisa dikatakan Kristen KTP ya. Nah, Tuhan menggerakkan saya, nggak tahu dengan gimana saya tiba-tiba ingin bergereja. Kalau secara manusia itu sangat berat, tantangan dengan keluarga gitu ya. Tantangan saya juga mempunyai murid di situ kan. Tapi itulah rencana Tuhan. Tahun 2001 saya mulai bertobat. Saya di situ gereja nggak lama, 1 tahun paling di Rehoboth itu. Makanya saya sekarang teringat kembali gitu ya sama Rehoboth ini. Nah, akhirnya saya mudik karena suami orang Medan, mudik ke Brastagi. Di sana bergereja di GPDI ya. Nah, pada saat ini saya cerita suami saya sudah dipanggil Tuhan, sudah 14 bulan. Saya mulai secara manusia
galau. Tapi kita jangan takut, kita punya Tuhan. Amin saudara-saudara. Nah disitulah ini rencana Tuhan. Saya juga di situ, bukan saya pamer gitu ya. Saya juga ikut sekolah teologi selama 5 tahun di STT Scriptura. Maksud saya biar tidak tanggung-tanggung membuktikan sama keluarga gitu kan. Biar saya itu benar-benar menjadi anak Tuhan yang setia, yang sungguh-sungguh. Itulah kemauan saya di dalam kesendirian saya saat ini. Dan saya juga bersyukur, jadi bukan suami yang menarik saya yang menarik suami. Sehingga sampai akhir hayatnya dia sangat setia untuk melayani Tuhan. Jadi dia walaupun bukan pendeta gitu ya, tapi dia senangnya nyanyi di mana-mana, puji Tuhan dia selalu menang gitu ya kalau dilombakan. Bisa nyipta lagu-lagu rohani juga, saya bersyukur di situ ya. Itulah. Nah, saya pindah ke sini bukan berarti ada masalah di GGP. Kemarin saya di GGP Padalarang kan terlalu banyak hamba Tuhan. Jadi saya seluruh merintis di Cibitung. Di Cibitung saya nggak kuat kan, panas gitu ya, udaranya panas sehingga saya sakit vertigo lama sampai rambut semua habisnya rontok. Itulah saya digerakkan di sini, sebetulnya tinggal masih jauh daerah Cipatat. Tapi rencana mau pindah ke wilayah sini itu ya. Makanya sebelum saya tinggal di daerah sini, saya harus ada gereja dulu ya. Di mana saya akan bergereja? Karena dimanapun kita bergereja, bagi saya sama. Yang penting kita setia mengikut Tuhan. Dan saya juga berharap saya bisa diterima melayani di tempat ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ada lagi yang punya cita-cita kasih Tuhan? Ya, untuk waktu kesaksian ini kita masih diberikan kesempatan saudara sekalian sampai akhir bulan Januari. Jadi masih ada 2 kali ibadah, bisa dipersiapkan supaya minggu depan kita bisa menyaksikan bersama dengan jemaat di sini ya. Amin. Mari kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersyukur buat kebaikannya. Waktu terasa begitu cepat ya buat saya. Musim juga silih berganti. Masih ingat waktu dulu zaman COVID ya. Kita bergereja takut pakai masker dan segala. Dan sekarang kita bebas memuji menyembah Tuhan. Karena itu mari kita maksimalkan. Kita kasih pujian, kita kasih suara kita. Kita kasih penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Amin. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Dia penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti, itu ayat dalam Mazmur yang saya mau bagikan hari ini. Mari kita nyanyikan kebaikan Tuhan yang tidak terbatas. Yang lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari langit. Mari saudara, kita nyanyikan kebaikan Tuhan ya, kita bareng-bareng ya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Amin. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Sungguh ku bersyukur. Amin Tuhan. Sungguh tak terbatas kasih-Mu ya. Oh, semusim berlalu, namun Kau selalu, ya Tuhan, peliharaku. Oh, kasih dan setia tak pernah lalu
saya undang semua bangkit berdiri. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan lebih luas. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih sungguh lagi katakan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Amin Tuhan. Biarlah kami mau bersyukur lebih lagi Tuhan. Engkau sungguh baik ya Bapa. Oh, katakan telah kulihat. Oh Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu Yang tak pernah habis. yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari itu bahasanya. Telah kulihat. Yes. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah melihat setiap perbuatan-Mu dalam hidup kami. Musim demi musim boleh berganti, tapi Engkau tetap sama Tuhan. Firman-Mu tetap sama dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Oh Tuhan, yes Tuhan. Oh begitu baik dalam kehidupan kami. Kami mau mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau mengucap syukur buat semua anugerah-Mu. Buat waktu-waktu yang Kau beri buat kami untuk terus hidup di dalam Engkau. Biar kami tetap setia sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan ini Tuhan menjadi persembahan terbaik. Yang terbaik buat Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pekerjaan di tempat ini ya Bapa. Berikan hati-hati yang tulus untuk memberikan Tuhan setiap persembahan dan perpuluhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, kita masuk dalam doa dulu sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan bagi kami memberikan persembahan bagi Engkau Tuhan. Kami tahu yang kami berikan itu tidak sebanding dengan begitu besar kasih Allah dan segala pemberian-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tetapi dalam segala keterbatasan dan kemampuan kami untuk memberi Tuhan, biar apa yang kami berikan itu boleh berkenan bagi Engkau Tuhan. Berkati orang-orang yang bertanggung jawab mengurusinya, sehingga persembahan ini bisa dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Bapak, sebentar kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ini Tuhan. Sehingga kami boleh belajar bersama-sama terhadap apa yang Engkau akan berikan bagi kami melalui firman-Mu saat pagi hari ini. Berkati juga seluruh jemaat di tempat ini Tuhan. Apapun yang dibawa dari rumah, bagaimanapun kondisi kami masing-masing Tuhan dari rumah. Tapi kami percaya jika waktu dan kesempatan ini Tuhan izinkan untuk kami belajar bersama-sama firman-Mu. Ada sesuatu yang Tuhan akan ungkapkan bagi kami saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, wah luar biasa. Ibu-ibu, Bapak Ibu, Saudara, apa kabar? Luar biasa ya. Masih suasana di tahun yang baru. Ya, di bulan pertama di tahun ini, Bapak Ibu Saudara. Sedikit saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk next, minta tolong. Untuk mengingat kembali kira-kira tanggal 31 Januari 2024. Setelah ibadah online tuh ya melalui YouTube. Ada di rumahkah, berkumpul bersama saudara dan keluarga kah? Lalu ketika mulai memasuki pukul 00.00 gitu ya. Kira-kira apa yang dilakukan pada waktu itu? Ada yang masih babakaran? Masih sibuk dengan kembang api? Atau mungkin sudah tidur? Karena pikiran tahun baru mah gini lagi lah gitu ya. Tahun lalu juga ketika 31 Januari 2022 juga begini gitu ya. Tahun-tahun begini juga gitu ya. Atau masih sibuk bercengkrama dengan seluruh keluarga dan saudara. Atau waktu itu berkumpul dan sedang berdoa bersama keluarga. Pada waktu itu, ketika kita diingatkan memasuki tahun yang baru, kira-kira harapan apa yang terpikir? Apa yang terbersit? Walaupun mungkin tidak terucap, apakah sempat terpikir? Apa yang saya inginkan ya di tahun ke depan? Pada saat pergantian tahun itu biasanya waktu yang tepat bagi seorang untuk flashback. Makanya tadi ada beberapa ruang kesaksian yang dibuka untuk Bapak Ibu Saudara gitu ya. Kira-kira Tuhan buat apa untuk kita di tahun yang lalu. Dan ketika flashback itu biasanya yang teringat di tahun lalu. Oke, yang pertama berkat Tuhan, itu jelas. Penyertaan Tuhan, betul. Tapi juga yang teringat di tahun lalu bisa jadi kesalahan-kesalahan yang kita buat. Peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan yang kita alami. Kondisi-kondisi yang kenapa ya saya bikin keputusan yang salah waktu itu. Sehingga kondisinya jadi begini sekarang. Maka harapan yang muncul di tahun yang baru itu biasanya saya harus mencoba membuat suatu hal yang berbeda dari tahun lalu. Supaya kondisi itu tidak terulang lagi di tahun yang baru. Bapak Ibu Saudara, kita hanya bisa mengetahui tahun di masa yang lalu dan di masa sekarang yang sedang kita jalani. Bahkan ketika masuk di masa yang mendatang, kita nggak pernah tahu karena manusia terbatas dan terperangkap
waktu sekarang. Jangankan besok, jangankan 1 bulan, jangankan 1 tahun. Yang kita bisa lakukan adalah kita merencanakan. 5 detik kemudian mungkin kita nggak tahu. 1 menit, 5 menit kemudian kita nggak tahu Bapak Ibu. Apa yang terjadi dengan saya? Apa yang akan saya alami? Apa yang akan saya dengar? Apa yang akan saya rasakan ketika tiba-tiba mungkin ada berita masuk dalam chat saya, dalam handphone saya. Apa yang muncul dalam pikiran dan perasaan saya? Apa yang saya kehendaki untuk saya lakukan? Manusia terbatas. Bapak Ibu ada satu cerita sedikit. Next, minta tolong. Ya, tentang Christopher McCandless. Dia lahir pada 12 Februari 1968. Berikut fotonya. Ya. Jadi Christopher McCandless ini dia lulusan begitu wisuda dia langsung wisuda 2 Bapak Ibu. Berita tentang Christopher McCandless itu kalau dicari di internet tuh punya banyak versi. Karena masing-masing versi melihat dari sudut pandang angle yang berbeda begitu ya. Jadi ketika usia 24 tahun dia punya keinginan mengelilingi Amerika. 2 tahun sebelum dia mengelilingi Amerika, dia lulus 2 jurusan sekaligus. Dia lulus sarjana sejarah dan dia sarjana arkeologi. Kalau lihat prodinya, kebayang ini orang biasa turun ke lapangan, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu Saudara ya. Dan memang dia suka alam. Dia mengepalai menjadi ketua pencinta alam ketika dia kuliah waktu itu. Jadi ketika lulus begitu dia pikir saya punya satu cita-cita besar, saya ingin keliling Amerika. Lalu dia mulai keliling. Sampai akhirnya satu waktu dalam perjalanannya saya mau coba masuk ke pedalaman belantara Alaska. Waktu dia sampai di sebuah kota kecil sebelum masuk ke belantara Alaska, dia ketemu dengan seorang teknisi listrik yang akhirnya memberikan tumpangan untuk dia ke pintu jalan setapak masuk hutan Alaska. Dan teknisi listrik ini rada kaget, mau kemana Dek? Ditanya gitu. Mau coba masuk ke hutan Alaska Pak. Oh gitu, nanti sore balik lagi? Enggak Pak, saya mau coba masuk ke dalam beberapa hari. Hah? Bapak ini kaget, lalu dia lihat barangnya McCandless nih ya. Hanya bawa beras 4,5 kilo, bawa beberapa buku isinya tentang tanaman, mungkin dengan tujuan untuk hidup di dalam gitu ya, untuk tinggal di dalam hutan. Minim sekali. Bapak ini sempat bilang dia, Dek, nanti jangan jauh-jauh, nanti sore balik lagi aja dijemput di sini. Belum pernah loh, ada orang sampai nginep berhari-hari di sana. Ya dia terima beberapa nasihat, cuman McCandless ini tetap bersitegas untuk dia masuk ke dalam hutan Alaska dan tinggal beberapa hari di sana. Buat dia itu petualangan yang mendebarkan gitu. Dia pengen coba gitu ya. Akhirnya Bapak ini kasih bekal beberapa slice keju dengan sandwich yang adanya waktu itu. Lalu setelah itu berpisah dengan McCandless. Masuk ke dalam hutan Alaska dalam perjalanan sekitar 45 km masuk ke dalam Bapak Ibu. McCandless ketemu dengan bangkai bus. Itu busnya itu dia baru duduk di depan bus gitu ya. Jadi bangkai bus ini memang biasa digunakan untuk tempat mampir sejenak kalau ada pemburu yang masuk ke hutan. Gitu ya, sekedar duduk, melepas lelat, lalu balik lagi gitu ya. Lalu dia bersihkan bangkai busnya, lalu dia mulai atur untuk dia tinggal sementara di situ. Dia mulai ada beberapa foto sebetulnya waktu dia dapat buruan, dia dapat kelinci, dia dapat rusa gitu ya. Kalau Bapak Ibu googling gitu. Dan dia menulis buku catatan. Dia rajin menulis buku catatan, hari ini berburu apa, hari ini dapat apa gitu. Nah, satu ketika dia pikir sudah cukup, dia mau kembali ke kota, tetapi sungai yang dilewati untuk kembali itu ternyata sedang deras gitu dan dia nggak bisa lewat. Akhirnya dia kembali lagi ke bis ini.
catatan terakhir yang ditemukan oleh McCandless itu hari 112 dia ada di bus itu, dia dapat kelinci. Hari 113 dia waktu dia cari dia dapat tanaman beri biru. Dan itu untuk makan malamnya. 2 minggu setelah itu tidak ada catatan lagi dan ada gerombolan pemburu masuk ke hutan. Mereka ketemu bis ini, waktu mereka masuk mereka mencium bau yang tidak mengenakan. Ternyata McCandless sudah meninggal dalam kondisi mengenaskan di dalam bis. Foto pertama itu foto ketika dia masih sehat Bapak Ibu. Waktu masuk itu diperkirakan beratnya 63 kilo dan yang terakhir itu adalah foto terakhir dia. Turun drastis. Perkirakan beratnya jika dikilokan hanya 30 kilogram berat badannya. Ada beberapa spekulasi muncul kenapa McCandless meninggal dalam kondisi begitu. Dia bukan orang yang baru pertama kali ke alam. Walaupun untuk tinggal tuh dia memang berlama-lama tuh baru kali ini. Ternyata ada yang bilang berita, oh dia terlalu sering tangkap kelinci. Ternyata daging kelinci itu nggak baik dimakan tiap hari karena protein dan lemaknya nggak seimbang untuk gizi tubuh. Sehingga waktu terserang sakit, imunnya nggak kuat, dia sakit di dalam bis. Ada beberapa spekulasi bilang beri biru yang dia makan di hari terakhir catatannya itu adalah buah beracun. Sehingga McCandless mengalami kelumpuhan, dia nggak bisa cari makan, akhirnya dia meninggal karena kelaparan di dalam bis. Kisah Christopher McCandless pada waktu itu cukup booming dan akhirnya dijadikan film. Jadi kalau Bapak Ibu mau nonton ada filmnya Into the Wild tuh ya, ada filmnya gitu ya. Nah Bapak Ibu bayang ya anak muda usia 24 tahun punya jiwa muda, punya pengalaman, suka alam, punya cita-cita besar. Bapak Ibu yang mungkin sudah berusia, ingat-ingat kembali usia 20-an. Kita yang mungkin ada di usia ini, iya ya, saya ada di posisi begitu juga waktu itu. Gitu ya. Dan berpikir saya punya pengalaman banyak, terutama McCandless waktu itu. Saya bisa kok, saya udah pernah kok masuk ke alam. Karena dia ketua pencinta alam, pasti dia udah biasa ke alam gitu ya. Tapi ternyata jauh dari yang dia tahu, dia punya keterbatasan juga. Di dalam bisnya itu ditemukan oleh pemburunya tuh beberapa kertas ditempel. Tolong saya, SOS gitu, SOS. Tolong saya, siapapun saudara yang lewat tolong saya dalam kondisi luka-luka dan hampir menjelang ajal. Saya membutuhkan pertolongan, ini bukan lelucon, ditulis begitu. Tolong saya sedang mencari buah beri untuk makan malam saya. Ada beberapa kertas ditempel. Dengan tujuan kalau ada orang tolong dia bisa selamat. Tapi ternyata enggak. Ada kalanya yang kita rencanakan ke depan untuk masa depan kita, itu enggak seperti yang kita harapkan. Dan pada waktu-waktu kita mengalami kondisi-kondisi yang enggak mengenakan, kondisi terjepit, bukan cuma 5 menit, 10 menit, berhari-hari seperti itu. Wow, kebayang Bapak Ibu ya, itu sangat dibutuhkan penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat satu ayat. Saya mengundang bangkit berdiri, ini akan menjadi nats kita untuk kita belajar firman sama-sama sepanjang hari ini. Untuk menghormati firman Tuhan kita akan membacanya bersama-sama dari Pengkhotbah 7 ayat 12. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemiliknya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, diberkatilah mereka yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan baik siang dan malam. Bapak Ibu Saudara, tema besar saat hari ini kita akan belajar tentang hikmat. Hikmat itu adalah kemampuan memaknai realita berdasarkan kehendak Allah. Orang Kristiani kita memegang definisi ini, kenapa? Karena ketika bicara hikmat, ada kalanya orang terperangkap bahwa kalau saya dapat hikmat, saya pasti dapat solusi yang sesuai dengan keinginan saya. Kalau saya dapat hikmat, pasti ada jalan keluar. Dan harapan saya jalan keluarnya A, B, C, D, begitu ya.
Tapi Bapak Ibu, kita menemui bahwa dalam banyak peristiwa yang kita alami setiap harinya, kondisi nggak berjalan seperti yang kita harapkan. Dan secara Kristiani Tuhan ingin untuk kita melihat bahwa ketika kita mendapatkan hikmat, kita mendapatkan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin bukan jalan keluar, mungkin berupa teguran, mungkin berupa hal-hal yang sifatnya preventif. Hati-hati loh, jangan begini. Kalau lakukan begini nanti akan terjadi. Mungkin hal-hal yang sifatnya kuratif atau penyembuhan dari kondisi-kondisi luka hati kita terhadap seseorang atau kejadian yang gak mengenakan yang kita sulit untuk terima. Oh, ternyata melalui kejadian itu walaupun gak enak Tuhan bicara ini buat saya. Karena banyak peristiwa ternyata kondisi terjadi sesuai dengan yang kita inginkan. Sakit bertahun-tahun ingin sembuh, sudah berdoa, sudah mencoba hidup benar, sudah menghindari dosa, sakitnya gak sembuh-sembuh. Ternyata di akhirnya Tuhan berkata lain. Nah, bagaimana dalam kondisi begitu kita meyakini bahwa kondisi itu Tuhan tetap bersama-sama dengan saya. Tuhan punya maksud, Tuhan akan menyatakan hikmatnya bagi kita. Bapak Ibu Saudara, melalui renungan firman pada saat siang hari ini kita akan belajar next 3 cara untuk mendapatkan hikmat. Next yang pertama adalah kita akan buka sama-sama, Bapak Ibu yang bawa Alkitab silakan buka di Yakobus 1 ayat yang kelima. Yakobus 1 ayat yang kelima. Yakobus 1 ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hal yang pertama supaya kita mendapat hikmat Allah dalam segala kondisi dan peristiwa yang nanti akan kita jalani. Atau mungkin sekarang sedang kita jalani dan belum selesai, peristiwa itu belum berlalu. Hal yang pertama cara mendapatkan hikmat adalah memintanya kepada Tuhan. Itu jelas Bapak Ibu Saudara, di ayat ini dikatakan, tapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Sebetulnya istilah ini hanya diperhalus. Yakobus cuma bilang, sok kalau ada yang kurang hikmat, minta ya sama Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, pernah nggak kita selalu kelimpahan hikmat? Gak pernah. Adakahnya kita mengalami sesuatu, ini gimana ya? Kok saya bingung ya? Artinya kan kita kurang hikmat untuk menangani kondisi itu. Dan itu kita sering temui. Peristiwa demi peristiwa, kejadian demi kejadian. Kok ada begini ya? Saya harus bagaimana ya? Nah pada waktu kondisi begitu, itu artinya kita semua selalu ada berada dalam kondisi kita kurang hikmat. Yang dianjurkan oleh Yakobus, yang disarankan bagi kita semua. Yang pertama minta kepada Allah. Belum diganti, maaf jangan diganti dulu. Minta kepada Allah. Kenapa harus minta kepada Allah? Karena dia satu-satunya sumber yang bisa memberikan hikmat sejati. Bapak Ibu ketika bicara tentang nasihat dari orang yang berpengalaman kita pasti dapat. Ketika mencari buku-buku populer yang memberikan langkah A, B, C, D, bahkan klik aja googling. Kalau ngalamin ini gimana ya tanya AI gitu, ChatGPT dia keluar langkah-langkahnya. Permasalahannya apakah waktu AI merangkum semua jawaban itu dan orang-orang yang sudah berpengalaman itu memberikan nasihat pada kita. Memangnya kondisinya sama persis dengan kita. Karakter kita yang mengalami berbeda. Usia yang mengalami mungkin berbeda. Peristiwa detailnya, waktunya, kondisinya kemungkinan berbeda. Sehingga setiap nasihat dan jalan keluar yang didapat itu mungkin tidak bisa diterapkan. Dan pada waktu kondisi-kondisi begitu juga kita buntu untuk melihat hal-hal lain di luar bingkai masalah kita. Kita terkungkung oleh masalah kita. Nah pada waktu dalam kondisi seperti itu, Yakobus mengingatkan minta. Minta saja. Itu hal yang sangat mudah dilakukan. Minta kepada Allah.
Dan Yakobus pun menambahkan waktu Allah diminta, dia akan memberikannya dengan murah hati. Murah hati itu penuh dengan belas kasihan. Dia dalam kondisi yang ready, iya memang butuh. Ini ada loh, ini ada dan tinggal dikasih gitu loh. Karena Allah tahu kita perlu, kita butuh. Dan tidak membangkit-bangkit. Maksudnya tidak membangkit-bangkit itu berbeda dengan misalnya di sini nggak ada, di luar sana. Ada orang yang sudah kasih, dia ungkit-ungkit, dia ingat dulu kan pernah ditolong ini. Dulu kan waktu kamu susah datang ke saya terus saya kasih nasihat ini. Dulu kan, nah itu dibangkit-bangkit. Tetapi dikatakan Allah tidak membangkit-bangkit. Pada waktu dia kasih tanpa pamrih. Jadi kebayang hikmat yang dikasih, hikmat yang berbeda dengan dunia ini. Hikmat yang sejati, hikmat yang di dalamnya kita mendapat tunjuk kehendak Allah. Cara memberikannya pun berbeda. Dia memberikan dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Nanti kalau Bapak Ibu ada di rumah, Bapak Ibu akan lihat konteks ayat ini di ayat 3-4 itu bicara tentang ujian hidup. Jadi waktu Yakobus tulis ini Yakobus tahu bahwa manusia tuh ada kalanya mengalami ujian hidup, membutuhkan ketekunan hingga mencapai buah yang matang. Bapak Ibu pasti ingat ada ayat begitu ya. Nah bagaimana mencapai buah yang matang? Bagaimana kita bisa tekun menjalani ujian hidup? Salah satunya yang dibutuhkan adalah hikmat Allah menyertai kita. Dengan hikmatnya itu Allah membentuk kita agar sesuai dengan karakter Kristus. Syaratnya nanti ada di bagian 6a. Bapak Ibu 6a itu kalau dilihat di Alkitab Bapak Ibu dikatakan hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Minta saja dengan iman, minta dengan teguh. Tuhan pasti kasih hikmat. Next berikutnya. Amsal 9 ayat 4-6 mengatakan demikian. Siapa yang tidak berpengalaman singgahlah kemari. Konteksnya ini bicara tentang hikmat. Amsal 9 itu. Dan kepada yang tidak berakal budi. Marilah makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan maka kamu akan hidup dan ikutilah jalan. Bapak Ibu perhatikan ayat ini dikatakan kalau nggak punya pengalaman, yuk datang sini, singgah di sini. Ada roti, ada anggur, minum. Itu kan sebenarnya hanya gambaran aja, itu simbolik saja. Artinya ada hikmat yang bisa digunakan karena konteksnya konteks tentang iman. Coba terapkan dalam hidupmu, makan dan minum itu kan masuk dalam tubuh kita, kita terapkan dalam kehidupan kita. Baru ayat yang ke-6, buanglah kebodohan dengan makan itu, dengan menggunakan hikmat itu dalam hidup kita. Dikatakan kamu akan hidup. Loh saya sudah hidup sekarang. Pertanyaannya bagaimana kualitas hidup yang dijalani? Bagaimana kehidupan rohani yang dijalani dengan hidup yang kita miliki sekarang? Apakah selama ini hanya berpegang dengan hikmat-hikmat manusia duniawi biasa dan tidak berpegang pada hikmat rohani yang berasal daripada Tuhan? Bapak Ibu, tahun 2014, kakak saya itu pulang sekeluarga. Kakak saya tahun 2000 dia ikut suaminya ke Belanda bekerja di sana. Lalu 2007 sempat balik sebentar, hanya berapa bulan lalu balik lagi ke Belanda. 2014 dia pulang bawa sekeluarga. Jadi waktu sudah lama di sana dia pikir udah mau pulang lah, udah capek mau kumpul dengan keluarga gitu ya. Dia udah pikir nanti mau balik lagi ke Solo karena keluarga saya banyaknya di Solo. Mau balik lagi ke Solo, mau buka usaha A, B, C. Karena memang di Belanda mereka berhasil bikin usaha gitu ya. Lalu mereka pikir sudah punya pengalaman 14 tahun di sana. Lalu mau bikin juga di Solo. Balik itu bulan Maret. Ketika balik biasa kan lama gak ketemu saudara dia keliling. Ke adik-adiknya, ke om, ke tante gitu dia keliling. Jadi kami tahu dia pulang. Sempat ke Bandung juga ketemu saya. Itu bulan Maret Bapak Ibu, sembari waktu dia kembali ke rumah dia mulai urus gitu ya, dia punya perlengkapan untuk usahanya gitu. Bulan Mei itu dia baru nonton dengan suaminya depan TV, kakinya geter.
Suaminya mikir apaan sih, bercanda gitu ya. Enggak, aku enggak tahu, getar sendiri gitu. Akhirnya periksa. Pakai BPJS dengan dokter yang ditunjuk gitu ya. Bilangnya oh ini mah, katanya dikasih obat mah. Enggak sembuh. Periksa lagi, oh ini tipes gitu, dikasih obat, enggak sembuh gitu ya. Akhirnya disuruh, saya enggak tahu apa CT scan gitulah itu ya untuk lihat kondisinya. Lalu dokter terakhir bilang ini antara TBC otak atau tumor otak. Itu bulan Juni. Bulan Juni saya waktu itu sempat tanya ke Om juga bahwa hasilnya. Dan sebetulnya dari hasilnya itu kalau dokter sudah tahu itu sebetulnya tumor otak. Cuma mungkin dokternya hati-hati bicara dengan kakak saya. Nah karena kakak saya tipenya emosi, dia nggak stabil gitu ya. Hanya waktu kami Juni berkunjung ke sana, suaminya tuh ajak bicara, suami saya. Jadi sama-sama bapak-bapak itu bicara berdua dan bilang bahwa memang dokternya udah bilang suaminya itu tumor otak. Kakak saya sampai meninggalnya dia nggak tahu, dia hanya tahu oh iya ada sakit gitu. Baru masih cari sakit ini sakit itu gitu, tapi dia nggak dibilang bahwa dia sakit itu. Nah itu Juni Bapak Ibu, Juni kami sempat main ke Solo berapa hari gitu ya, lihat kondisinya. Di mobil tuh dia masih bilang, saya sempat bilang nanti Desember kita kumpul ya, aku ke Solo nanti. Nanti Natalan kita sama-sama, sempat begitu. Karena kan kondisi sakit gitu ya. Waktu saya datang tuh dia baru makan lahap, kalau sebelum saya datang makan paling 2 suap, 3 suap udah gak mau makan lagi gitu. Kakak saya cuma jawab datar aja, iya kalau aku masih ada. Dia cuma jawab gitu. Udah September saya sempat balik lagi kan karena saya harus kerja di Bandung, saya bolak-balik. September saya sempat lihat kondisinya, dia udah masuk rumah sakit. Jadi Agustus September itu cuma 2 minggu di rumah sakit, nanti pulang karena ingat anaknya gitu ribut mau pulang, nanti 2 minggu di rumah balik lagi ke rumah sakit gitu terus. Gitu terus bolak-balik. September saya sempat lihat dia di rumah sakit dengan kondisi yang memang udah kecil, badan tinggal 30 kilo dari yang pertamanya hampir 50 kilo gitu. Badan tambah kurus, dipegang juga udah gitu ya. Udah di HCU waktu itu. Itu September. Dan dalam kondisi begitu akhirnya di rumah tuh sampai sedia, dokter masih cari. Yang di otak ternyata tumor sekunder, dia masih cari tumor primernya di mana. Sampai di Oktober awal dengan segala prosedur yang dilakukan gitu ya. Ketahuan ternyata tumor primernya itu ada di balik tulang yang menyakang dada itu. Jadi kayak kanker payudara begitu, cuman nggak ketahuan dari awal karena dia ada di balik tulang. Akhirnya Oktober awal mulai kemoterapi. Cuman itu capek karena suaminya bolak-balik ke rumah sakit ngurusin anaknya 2 tahun dan 4 tahun di rumah. Kebayang dengan anak kecil yang masih butuh mama gitu ya. Bolak-balik. 11 Oktober maghrib saya ditelepon kakaknya dari ipar saya. Ya gitu. Mel gitu ya. Ini kondisinya kayaknya nggak lama. Karena dokter juga udah bilang kayaknya nggak lewat hari ini keluarga harus dipanggil semua. Dan saya karena di Bandung nggak bisa hadir kan, ditelepon lah. Coba bicara dulu, bicara. Akhirnya bicara lewat telepon. Dianya masih sadar sampai jam 10 karena keluar. Dia mungkin feeling nih ada apa nih keluarga kumpul semua gitu ya. Masih bisa bercanda dengan suaminya begitu. Nah, ketika jam 12 kurang 5 menit semua keluarga bernyanyi lagu rohani. Selesai lagu rohani, kakak saya tarik nafas panjang. Hosana, amin. Setelah bicara begitu dia hilang langsung dan meninggal. Bapak Ibu cepat ya. Proses dari awal sakit cuma 6 bulan sampai ke sakit. Saya 14 tahun gak bersama, berharapannya ketika kembali
bisa ada hal-hal yang bisa diperbaiki dan memulai sesuatu yang baru. Tapi Tuhan punya rencana. Mereka udah usaha ini itu, udah siapin untuk selama di Solo kayak apa. Tapi ternyata Tuhan punya hal yang lain. Dalam kondisi ketika meninggal itu banyak why, banyak mengapa yang muncul itu. Kok Tuhan izinkan ya? Anak masih kecil, emangnya Tuhan tega sih. Lalu suaminya gimana ngurus anak? Wah itu banyak itu. Ngurus anak masih kecil, nggak ada istrinya, baring ngurus usaha. Lalu gimana anaknya cari mamanya? Wah itu banyak kata mengapa itu muncul. Tapi dalam kondisi ketidaktahuan kita butuh Tuhan. Waktu berlalu. Dan mengapa itu mulai dijawab oleh Tuhan. Dan saya melihat kedua anaknya sekarang bertumbuh oke. Satu sudah SMA, satu sudah SMP dan mereka tumbuh dengan baik. Bapak Ibu dalam kondisi, saya nggak tahu Bapak Ibu mengalami kondisi seperti apa. Ada hal-hal yang mungkin sekarang sedang atau jika nanti mengalami itu ingat cari Tuhan. Cari Tuhan, minta hikmatnya. Next yang kedua, setelah minta, lalu yang kedua dilakukan jangan berpegang pada pengertian sendiri. Amsal 3 ayat 5 ke 6 mengatakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu, penekanannya ketika kita punya pengetahuan itu tidak salah. Hidup membutuhkan pengetahuan. Gedung ini dibangun dengan pengetahuan. Bapak Ibu naik angkot dari rumah ke sini itu dengan pengetahuan saya harus lewat jalan mana, saya harus bayar berapa gitu misalnya. Bapak Ibu beli bensin pun itu dibutuhkan pengetahuan. Berhenti di tempat bensin mana, saya harus isi berapa liter, itu pengetahuan. Punya pengetahuan gak salah. Hanya orang yang malas, yang tidak mencari pengetahuan di dunia yang penuh dengan pengetahuan. Tetapi Amsal mau tegaskan sekali lagi, jangan bersandar pada pengertian sendiri. Kenapa? Karena pengetahuan kita terbatas. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Dari keterbatasan yang kita miliki, tetap adalah hal yang kita tidak tahu. Ayat yang ke-6 katakan, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ketika kita dapat jalannya Tuhan, ketika kita dapat hikmatnya Tuhan, ketika kita mencoba, Tuhan saya tahu sih tentang ini. Tapi saya tahu walaupun saya jalankan menurut rencana saya, ada hal di luar sana yang saya gak bisa kendalikan. Yang tidak bisa saya kendalikan. Saya mau taruh dalam tanganmu, biarlah engkau yang membimbing jalan saya. Ayat 6 dikatakan, maka ia akan meluruskan jalan. Jadi hidup jadi sedikit drama. Kenapa? Karena jalan yang belok-belok itu dihindarkan dari Tuhan. Dan dia memberikan jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada kalanya kita gak sabar, saya tahu kok saya bisa kerjain ini. Ini mah udah tiap hari saya kerjain. Who knows, siapa yang tahu tiba-tiba di tengah jalan ada apa. Yang kita gak tahu itu bukti keterbatasan kita. Dan mari serahkan kepada Tuhan. Jangan bersandar pada pengertian. Ini bicara tentang kerendahan hatian dalam kondisi. Walaupun saya tahu saya nggak bisa berjaya, saya nggak bisa bermegah di atas kemampuan saya. Karena ada hal yang tidak bisa dikendalikan. Dan itu bagiannya Tuhan yang mengatur alam semesta ini. Jangan berpegang pada pengertian sendiri. Next. 1 Korintus 13 ayat 18 mengatakan gini. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirimu berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat ini, jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat, kalau ada orang yang menyangka dirinya berhikmat, Korintus bilang, di ayat Korintus ini Paulus bilang, biarlah ia menjadi bodoh. Supaya apa? Supaya ia berhikmat. Artinya kalaupun kita rasa bisa, kita rasa oke dengan jalan kita bisa tangani ini. Mari tetap rendah hati untuk bilang Tuhan saya tetap butuh tuntunan Tuhan. Supaya betul rencana yang kita akan kerjakan, yang kita rasa tahu itu dituntun oleh Tuhan. Next.
Minta tolong dibuka semua aja langsung. Bapak Ibu kenal dengan artis ini ya. Bapak Ibu pasti tahu tentang Robin Williams. Dia dapat nominasi, menang. Setiap muncul pasti selalu dengan senyum. Dia terkenal dengan aktingnya. Dia bisa beraktor tunggal juga. Bisa sulih suara gitu ya. Ganti-ganti suara gitu ya. Salah satu nominasinya adalah Mrs. Doubtfire. Itu film yang oke gitu ya. Fresh sekali. Tapi siapa tahu bahwa ternyata sepanjang hidupnya dia berjuang dengan kecanduan obat terlarang dan depresi. Di antara ketenarannya dan uang jutaan miliaran yang dia dengan rumah yang begitu megah, dia berjuang dengan depresi. Di usia 63 tahun dia mengalami Parkinson dan Lewy body dementia. Jadi bukan cuma bicara lupa ingatan, ada kalanya badannya begitu kaku. 5 menit tidak apa-apa, 5 menit kemudian gak bisa bergerak sama sekali dan mematung begitu. Istrinya sering kali lihat dia begitu. Pas di setahun sebelum dia meninggal, ada 2 film yang dia jalankan dan istrinya tahu wah ini beda. Kenapa? Biasanya lancar hafalkan ratusan dialog halaman gitu ya untuk difilmkan. Itu dia setengah mati mau menyerah dari film itu. Ini udah beda. Dan 2 minggu sebelum dia gantung diri, percobaan bunuh diri sudah dilakukannya sampai akhirnya dia bunuh diri dengan gantung diri di rumahnya. Bapak Ibu, ternyata kehebatan, kekuatan, bakat seseorang itu tidak menentukan apakah dia akan berhasil atau tidak di kemudian hari. Tapi hanya hikmat Allah lah, jalan Tuhan lah yang menentukan kita apakah saya sudah ada di dalam kehendak Tuhan enggak? Apakah saya akan terus berada di dalam jalan Tuhan, kasih Tuhan, karunia Tuhan, dan endingnya saya tetap masuk dalam kekekalan yang Tuhan janjikan untuk bertemu dengan Bapa atau tidak. Bapak Ibu Saudara, kekuatan kita terbatas. Dari apa yang kita tahu, mari tetap mencari Tuhan. Next, yang terakhir. Mari gunakan waktu hidup menjadi lebih efektif. Mazmur 90 ayat 12, ini ayat yang umum sekali Bapak Ibu ya. Kemarin kalau Bapak Ibu mengikuti Tante Christine juga Pastor Conner ya menggunakan ayat ini juga. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga beroleh hati yang bijaksana. Yang dimaksud dengan hati yang bijaksana itu hati yang tenang. Hati yang gak mudah reaktif. Kalau ada apa-apa langsung bingung. Kalau ada apa-apa langsung aduh kenapa begini, kenapa begitu. Langsung judgement gitu, langsung menghakimi seorang. Tapi hati yang tenang ketika menghadapi sesuatu. Hati yang penuh dengan ketentraman. Kondisi hati yang stabil. Yang dimaksud dengan hati yang bijaksana. Oleh karena itu pemazmur katakan Tuhan ajari kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Maksudnya menghitung hari-hari itu bicara tentang merencanakan, mengamati, melaksanakan dan pada akhirnya mengevaluasi apa yang kita rencanakan. Manusia bisa berencana Bapak Ibu, manusia bisa melaksanakannya. Tetapi ketika melaksanakannya ada banyak hal yang tidak terkendali maka belum tentu sesuai dengan yang direncanakan. Dan ketika sudah dilaksanakan butuh dievaluasi. Apakah yang saya laksanakan sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah saya direncanakan yang awal dengan niat yang tulus sesuai dengan yang Allah kehendaki atau tidak? Ketika saya laksanakan ada motif-motif terselubung yang menungganginya enggak? Sehingga apa yang saya kerjakan dengan pikiran, dengan perasaan, dengan tubuh saya. Ini adalah pekerjaan yang berkenan enggak di hadapan Tuhan atau enggak. Itu butuh dievaluasi. Sehingga waktu kita mengevaluasi kita sadar. Pada waktu merencanakan sesuatu, pada waktu melaksanakan sesuatu, bahkan pada waktu mengevaluasinya. Dalam tahap-tahap itu kita tetap butuh hikmat Tuhan. Karena kita tahu kalau kita nggak berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tadi di bagian kedua Amsal 5 ayat 6. Maka dia nggak akan meluruskan jalan kita. Hanya waktu kita berserah dia akan meluruskan jalan kita. Waktu kita sudah mencoba menghitung hari-hari itu mengamatinya dengan baik. Pemazmur katakan maka hati yang bijaksana, hati yang tentram, hati yang nyaman. Itu akan diberikan bagi kita. Next,
Pengkhotbah 9 ayat 10 mengatakan, segala sesuatu yang dijumpai dengan tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemanapun engkau akan pergi. Jadi ketika bicara pekerjaan, itu bukan hanya sesuatu yang bisa kita kerjakan saja dengan tubuh fisik kita. Tapi pekerjaan itu bicara tentang pengetahuan yang kita pikirkan, yang kita miliki. Itu bicara tentang pertimbangan. Ketika hati kita menimbang-nimbang, saya baiknya ambil keputusan A, B, C, plus minusnya apa. Dan hikmat yang Tuhan berikan. Jadi bukan cuma, udahlah kerjain aja beres, yang penting beres. Enggak gitu. Dan kita butuh hikmat. Kenapa? Karena itulah yang kita perlukan pada waktu kita hidup sekarang. Bapak Ibu Saudara, next kita sudah belajar 3 hal. Untuk mendapatkan hikmat, mari memintanya kepada Tuhan. Tidak berpegang dengan pengertian sendiri. Dan mari gunakan waktu hidup kita dengan lebih efektif. Kiranya Tuhan berkati kita semua, mari kita tundukkan kepala. Kita menutupnya di dalam doa. Bapak terima kasih Tuhan, satu hal yang kami yakini, selama Engkau izinkan nafas ini masih terus ada dalam tubuh ini, ketika kami masih terus hidup, dan pada waktu itu jugalah kesetiaan Tuhan tidak pernah terlepas dalam hidup kami. Engkau mengiringi kami, menyertai kami, membimbing kami. Memberikan rambu-rambu apa yang harus kami hindari, mana yang harus kami jalani, bagaimana kami harus mengerjakan sesuatu dan memutuskan sesuatu. Ajar kami Tuhan, untuk kami menjadi peka terhadap bimbingan-Mu Tuhan. Supaya tahun 2025 ini kami mengamati, menjalani hari-hari kami. Berjalan bersama dengan Engkau. Dan itu yang membuat waktu hidup hari-hari kami bermakna di hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Kau tidak akan pernah melepaskan seluruh jemaat di tempat ini Tuhan. Mari terus bersama-sama dengan kami, berbicara pada kami. Pada waktu kami berdoa, membaca firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk mengerti suara-Mu Tuhan. Pada waktu kami bersaat teduh mencari Engkau. Mari Tuhan berikan hikmat-Mu bagi kami. Sekian renungan pada saat hari ini, mari terus berbicara bagi jemaat-Mu hari demi hari ke depan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang dan bergabung dalam keluarga besar Gereja Rehoboth. Kita bersyukur karena sudah memasuki tahun yang baru. Selama bulan Januari, saudara diperbolehkan untuk memberikan kesaksian secara langsung atau melalui video. Diharapkan durasi tidak lebih dari 3 menit dan bukan kesaksian pujian, agar ibadah bisa tetap berlangsung tepat waktu. Bagaimana kita bisa menjalani tahun yang baru ini agar lebih baik dari tahun yang lalu? Selama 1 bulan ini kita akan belajar memaknai tahun baru. Diberkati oleh firman Tuhan yang akan menjadi bekal kita mengawali tahun ini. Dan tentunya jangan lewatkan beberapa kegiatan berikut ini. Bergabunglah dan terus bertumbuh, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, dalam Biblical Night bulan Oktober sampai Januari, kita sedang membahas tentang seri pemeliharaan Allah dalam kehidupan orang Kristen. Seri ini akan membahas tentang bagaimana karya Allah untuk memelihara umatnya. Seri pertama, dalam Oktober kita sudah membahas tentang Divine Sustenance yang berisi tentang bagaimana ajaran Alkitab tentang pemeliharaan Allah.
Seri kedua bulan November, Providence and Suffering, yang berisi tentang pemeliharaan Allah di tengah-tengah dunia yang sudah berdosa. Dan seri ketiga, kita sudah membahas tentang Prayerful Providence, yang melihat hubungan antara doa dan pemeliharaan Allah. Dalam sesi terakhir bulan ini, kita akan membahas tentang Divine Intervention, yang melihat mujizat sebagai salah satu cara pemeliharaan Allah. Saudara, apakah pemeliharaan Allah selalu dinyatakan dengan mujizat? Mengapa Tuhan menyembuhkan seseorang dengan mujizat, sedang yang lainnya tidak? Bagaimanakah cara kita melihat mujizat dan hubungannya dengan pemeliharaan Allah? Semua jawaban dari pertanyaan ini akan dibahas dalam Biblical Night Series ketiga yang berjudul Divine Intervention. Kamis, 16 Januari 2025, pertemuan ini diadakan secara online via Zoom Meeting Gereja Rehoboth pukul 7 malam. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, bagi saudara yang ingin dibaptis, Gereja Rehoboth mengadakan kelas katekisasi gelombang pertama pada bulan Januari sampai April 2025. Kelas ini akan diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi. Dimulai pada tanggal 19 Januari 2025 dan diadakan sebanyak 11 kali pertemuan. Di dalam kelas ini kita akan mempelajari dasar-dasar iman Kristen sebelum dibaptis. Silahkan daftarkan diri Anda ke kantor gereja atau hubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, saudara, kita semua sudah mendengar firman Tuhan. Maaf ya, kalau audionya sedikit kurang clear. Tapi saya berdoa supaya sembuh total. Ya, saudara, kalau kita perhatikan tadi dikatakan bulan ini, yaitu bulan firman Tuhan bicara tentang pemeliharaan Allah dalam tahun ini. Supaya kita semua, kalau kita perhatikan benar-benar saudara, itu boleh menjadi berkat bagi kita menuntun jalan hidup kita di dalam tahun ini. Puji Tuhan. Kita tetap setia dalam berbakti, juga tetap melayani Tuhan. Ya, utamakan Tuhan. Apalagi bulan ini sudah banyak sekali, ada 2 atau 3 kali libur ya. Apalagi akhir bulan tanggal 29 kalau nggak salah Sintia. Oh, Sintia itu udah mikir mau kumpul di mana, mau makan di mana, ya boleh-boleh aja saudara. Itu memang baik untuk tiap keluarga. Tapi jangan lupa utamakan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kau sudah memimpin seluruh ibadah ini dari awal hingga selesai dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kami ucap syukur, kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan mendengar firman Tuhan, pesan Tuhan di awal tahun ini untuk kehidupan kami semua, keluarga kami, rumah tangga kami, pekerjaan, dan apapun yang akan kami lakukan. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Kami mengucap syukur, kami dapat memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang, oh Tuhan, sebaik-baiknya, karena Kau sudah melakukan pada kami hal yang paling indah yang Tuhan berikan. Kasih karunia Tuhan kami boleh mendapat keselamatan dan hidup yang kekal dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk segala sesuatu yang akan kami kerjakan, kami rencanakan dalam kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, kuliah, sekolah anak-anak kami semua. Terima kasih Bapa.
Percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua, menyertai hidup kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kalau kami akan pulang berpisah satu dengan yang lain. Kami Engkau sampai ke rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang kami terima pada pagi hari ini. Percaya Tuhan, Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Dan kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang dan bergabung dalam keluarga besar Gereja Rehoboth. Kita bersyukur karena sudah memasuki tahun yang baru. Selama bulan Januari, saudara diperbolehkan untuk memberikan kesaksian secara langsung atau melalui video. Diharapkan durasi tidak lebih dari 3 menit dan bukan kesaksian pujian, agar ibadah bisa tetap berlangsung tepat waktu. Bagaimana kita bisa menjalani tahun yang baru ini agar lebih baik dari tahun yang lalu? Selama 1 bulan ini kita akan belajar memaknai tahun baru, diberkati oleh firman Tuhan yang akan menjadi bekal kita mengawali tahun ini. Dan tentunya jangan lewatkan beberapa kegiatan berikut ini. Bergabunglah dan terus bertumbuh, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, dalam Biblical Night bulan Oktober sampai Januari, kita sedang membahas tentang seri pemeliharaan Allah dalam kehidupan orang Kristen. Seri ini akan membahas tentang bagaimana karya Allah untuk memelihara umatnya. Seri pertama, dalam Oktober kita sudah membahas tentang Divine Sustenance yang berisi tentang bagaimana ajaran Alkitab tentang pemeliharaan Allah. Seri kedua, bulan November, Providence and Suffering yang berisi tentang pemeliharaan Allah di tengah-tengah dunia yang sudah berdosa. Dan seri ketiga, kita sudah membahas tentang Prayerful Providence yang melihat hubungan antara doa dan pemeliharaan Allah. Dalam sesi terakhir bulan ini, kita akan membahas tentang Divine Intervention yang melihat mujizat sebagai salah satu cara pemeliharaan Allah. Saudara, apakah pemeliharaan Allah selalu dinyatakan dengan mujizat? Mengapa Tuhan menyembuhkan seseorang dengan mujizat sedang yang lainnya tidak? Bagaimanakah cara kita melihat mujizat dan hubungannya dengan pemeliharaan Allah? Semua jawaban dari pertanyaan ini akan dibahas dalam Biblical Night series ketiga yang berjudul Divine Intervention. Kamis, 16 Januari 2025, pertemuan ini diadakan secara online via Zoom Meeting Gereja Rehoboth pukul 7 malam.
Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, bagi saudara yang ingin dibaptis, Gereja Rehoboth mengadakan kelas katekisasi gelombang pertama pada bulan Januari sampai April 2025. Kelas ini akan diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi. Dimulai pada tanggal 19 Januari 2025 dan diadakan sebanyak 11 kali pertemuan. Di dalam kelas ini kita akan mempelajari dasar-dasar iman Kristen sebelum dibaptis. Silahkan daftarkan diri Anda ke kantor gereja atau hubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.